Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Pambudi, kelas HPI 3A, NIM 192131005. Di sini saya akan mereview buku bab 13 Sejarah Hukum Islam dari Prof. Dr. Haji Juwaya S. Praja. Dalam buku ini, konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Pemikiran hukum Islam yaitu inti pemikiran adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dan tataran hukum positif. Menurut konsepsi hukum Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah, sedangkan menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus bersamaannya. Keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan perbedaan fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihad dia yang berhubungan dengannya. Sementara syariah di samping membahas hukum ijtihad juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Pemikiran Syadz secara esensi tampak berbeda. Syadz memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang meningkatkan manusia. Dengan demikian, hukum Islam sangat baik pada masa Nabi hingga Umayyah, lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Melihat istilah-istilah yang digunakan oleh Syadz, secara garis besar ia mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum suci. Di satu sisi, hukum Islam secara teknis atau jurisprudensi di sisi lain. Menurut ilmu hukum terdapat berbagai makna hukum. Surjono, Sukanto, dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. Yang pertama yaitu hukum dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, dalam arti disiplin atau sistem ajaran dengan kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan acak. Yang kesembilan, hukum dalam arti nilai-nilai. Yang selanjutnya adalah konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam sebagai dijelaskan di muka. Sket berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Bisa digarisbawahi, hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan fakta tersebut, dapat ditarik titik terang bahwa ada dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting pada tahap ini adalah benar. Syadz berpandangan bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Pemikiran sejarah tentang hukum Islam yang awalnya bersumber pada tradisi pra-Islam dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud olehnya semata-mata hukum yang berdimensi
insaniyah, atau dengan kata lain hukum praktis semata. Berdasarkan uraian tersebut, tampak pemikiran Syadz tentang Al-Quran hanya sebatas kitab hukum yang tentu saja. Pandangan seperti ini ditolak baik oleh orientalis seperti Coulson, Fitzgerald, atau ahli hukum Islam sebagai tersebut di atas. Dengan demikian, sumber hukum Islam sejak masa Nabi adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam sebagaimana pandangan Syadz. Dengan demikian, pemikiran Syadz dalam pandangan para sejarawan Muslim atau Barat tidaklah realistis. Hal ini didasarkan bahwa sudah ada hukum pada masa Nabi yang dapat dibedakan menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase Makkah, dan yang kedua fase Madinah. Sebagaimana dijelaskan pada topik fikih pada masa Nabi SAW di awal, berdasarkan fakta bahwa hukum Islam sudah ada sejak zaman Nabi dengan sendirinya. Periodisasi dimulai sejak masa Rasul sebagaimana pandangan Ma'arif Islam. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Penjelasannya sebagai berikut. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam didasarkan bahwa teologi bukanlah hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, dan menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Yang kedua, pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam atau hikmah al-tashri'. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruksif yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri seolah-olah tidak ada keterikatan antara satu ilmu dan ilmu yang lainnya. Dengan demikian, hukum Islam memiliki objek baik teoritis maupun praktis. Teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam, meliputi yang pertama yaitu prinsip-prinsip hukum Islam, yang kedua dasar dan sumber hukum Islam, yang ketiga tujuan hukum Islam, yang keempat asas hukum Islam, yang kelima kaidah hukum Islam. Syadz menggunakan metode pendekatan filsafat hukum Islam dengan metode sosiologi hukum. Sampai batas ini, pemikiran Syadz tampaknya dapat dibenarkan dalam koridor pendekatan sejarah, meskipun hal itu bukanlah yang final dalam justifikasi suatu hukum sebagaimana dikatakan oleh F.R. Smith. Sejarah memang penting digunakan untuk mengetahui setting sosiohistoris suatu hukum dalam realitas masyarakat. Tetapi persoalannya adalah sejarah mengandung masa lampau yang bisa jadi data-datanya masih mengandung kerealitifan dan spekulasi meskipun ia memiliki makna. Jadi itu yang dapat saya jelaskan dalam review buku bab 13 sejarah hukum Islam. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu dari Allah semata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Iskaliman au mujaidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.